Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa ketemu lagi dan tidak terasa sudah masuk di puasa pertengahan. Semoga selalu tetap semangat, tetap bahagia, dan jangan lupa terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini di Tadabbur Ramadan Yahya Zainuddin Pare kita akan membahas tentang kiat sukses atau kunci sukses dalam berpuasa. Nah, untuk itu apa saja sih kiat-kiat puasa untuk sukses atau kunci sukses dalam berpuasa supaya kita puasanya bisa berjalan dengan lancar, semangatnya dapat, bahagianya dapat, good feelingnya juga dapat. Nah, nanti kita simak bersama. Jadi dari pendapat para ulama menjelaskan kepada kita bahwa ada beberapa kunci sukses untuk mendapatkan kesuksesan di dalam berpuasa. Tidak hanya dalam berpuasa, akan tetapi juga di dalam ibadah-ibadah yang lain. Apa itu? Yang pertama adalah kita harus senantiasa melibatkan Allah di dalam segala hal, di dalam segala bentuk kegiatan apapun, baik dalam kegiatan ibadah ma'ruf maupun ibadah ghairu ma'ruf. Jadi ibadah-ibadah itu kan tidak hanya puasa, sholat, akan tetapi ibadah-ibadah yang lain juga. Yang pertama, kita harus senantiasa melibatkan Allah di dalamnya. Jadi di awal itu jangan lupa bahwa segala bentuk kegiatan apapun yang akan kita lakukan itu harus dimulai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi yang sedikit saya singgung bahwa banyak sekali ibadah, tidak hanya puasa maupun sholat, akan tetapi juga termasuk ibadah-ibadah yang lain. Misalnya nih, kita bersedekah, kemudian membantu temannya. Misalnya saat ini kan teman-teman juga sebagian besar ada kuliah online. Misalnya kita membantu teman kita yang sedang nggak ada pulsa, kemudian kita belikan pulsa supaya dia bisa ikut kuliah secara daring. Nah, kemudian kenapa ketika kita yang bantu ke teman kita, tapi malah teman kita yang kita bantu itu kita belikan pulsa, malah dia dekatnya dengan teman kita yang lain? Kan rugi dong. Nah, jadi apa? Ketika kita melakukan sesuatu, ibadah itu bukan dimulai karena Allah, sudah diniatkan di awal itu karena makhluk, maka yang terjadi adalah kekecewaan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita berharap kepada selain Allah, maka dipastikan bersiap-siaplah untuk kecewa. Jadi yang pertama itu ya, kita harus senantiasa melibatkan kegiatan ibadah apapun kepada Allah. Jangan yang lain. Jangan yang lain. Karena ketika kita sudah melibatkan ibadah kita, sekecil apapun itu sudah dimulai dengan Allah, maka kita akan terus merasa bahagia. Walaupun dalam keadaan puasa. Sehingga puasa itu menjadi menyenangkan. Puasa itu seperti traveling. Puasa itu seperti jalan-jalan. Jadi puasa itu seperti ketika teman-teman, kalian mahasiswa, bertemu dengan pasangan, ya kan senang sekali kan? Nah, jadi jangan dibuat puasa itu sesuatu yang berat. Jadi puasa itu tidak seberat kalian menahan rindu kok. Dibuat mudah aja. Kenapa? Karena ketika kita sudah mulai berpuasa atau ibadah-ibadah apapun yang lainnya dengan diniatkan karena Allah, sudah bisa dipastikan kita akan bahagia. Dengan bahagia itulah nanti kesuksesan dalam berpuasa, kesuksesan dalam beribadah-ibadah yang lainnya itu akan terbawa. Itu yang pertama. Yang kedua, tips sukses dalam beribadah. Dalam hal ini, sukses dalam beribadah puasa khususnya di bulan Ramadan tahun 1945 Hijriah. Jadi yang kedua adalah
kita harus senantiasa mengingat Allah. Allah itu sayang banget loh sama kita. Jadi Allah itu senang banget kalau kita itu mengingatnya. Bahkan Allah itu sangat romantis, lebih romantis dari pasangan malang. Jadi Allah itu sangat romantis. Banyak sekali loh ayat-ayat Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu sangat romantis. Di antaranya nih kita kasih contoh satu saja ya. Nanti bisa teman-teman cek juga dalam dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Kalau nggak salah sebelah kanan paling ini agak tengah. Jadi ayat ini sangat populer sekali. Teman-teman bisa cek nanti di Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang menunjukkan bahwa Allah itu sangat romantis. Kurang lebih bunyinya seperti ini. Nanti bisa teman-teman cek. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah aku, niscaya aku akan mengingatmu. Nah, romantis banget kan? Jadi bagaimana mungkin Allah meninggalkan kita? Ketika kita mengingat Allah, Allah langsung mengingat kita juga. Ini kan berbeda banget dengan kalian, dengan teman-teman yang mungkin sedang PDKT nih sama lawan jenisnya. Nah, jadi kalian ini kameramen itu, jadi sedang mengingat si dia, tapi malah si dia ingat yang lain. Nggak bahaya toh? Nah, jadi kalau Allah nggak seperti itu, Allah itu romantis banget. Ingatlah aku, niscaya aku juga akan mengingatmu. Maka dari itu nggak usah sedih nih kita nggak pakai istilah garangan ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah sedih nih para kameramen ini. Jadi para buayawan dan buayawati nggak usah merasa sedih, nggak usah merasa bahwa sampean sedang sendiri. Sampean itu selalu bersama Allah. Allah itu nggak akan pernah kok ninggalin kita. Allah itu deket banget dengan kita. Dan Allah itu senangnya minta ampun, sangat senang sekali ketika kita menyebut beliau, menyebut Allah. Jadi misalnya ketika kita beristighfar, astagfirullahaladzim, dan kita meminta maaf kepada Allah, nah itu beda banget ketika kita meminta maaf dengan pasangan kita. Jadi analoginya gini, Allah itu begitu senangnya ketika kita mengingatnya. Maka dari itu perbanyaklah istighfar, perbanyaklah memohon ampun kepada Allah. Supaya apa? Supaya hati kita ini menjadi semakin lunak, menjadi semakin senang, sehingga puasa kita sukses mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terakhir sebagai penutup untuk tadabbur Ramadan di Yayasanuddin, semoga sukses. Kurang lebihnya apabila ada salah kata, salah bicara, atau mungkin ada salah menaruh rasa, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.